Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Mr. Idham Tehuwayo. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya membuat modul ajar pada kurikulum Merdeka. Selamat menyaksikan. Modul ajar, tetapi sebelum saya menjelaskan tentang modul ajar kepada Bapak Ibu pemirsa semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe pada channel YouTube saya sehingga dapat mendapatkan konten-konten saya yang menarik dan dapat bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran, dalam mengimplementasi kurikulum Merdeka. Nah, berbicara tentang modul ajar merupakan salah satu perangkat ajar berupa dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Jadi, modul ajar ini adalah perangkat ajar yang berisi dokumen di mana ada tujuan pembelajaran, kemudian ada langkah-langkah pembelajaran juga, kemudian juga ada media yang digunakan dalam pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Nah, kemudian yang disusun itu berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Jadi ketika kita sudah buat tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, ini bagaimana kita membuat modul ajar dengan alur tujuan pembelajaran yang telah kita tetapkan. Nah, modul ajar serupa dengan RPP atau lesson plan yang memuat rencana pembelajaran di kelas. Namun, pada modul ajar terdapat komponen yang lebih lengkap dibandingkan dengan RPP, sehingga disebut RPP Plus. Jadi modul ajar ini lebih komplit karena semuanya diletakkan pada modul ajar. Tahapan-tahapannya berbeda sedikit dengan RPP. RPP hanya memuat tentang garis-garis besar aja, tentang tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan sebagainya. Tetapi dalam modul ajar termuatnya semua. Nah, selanjutnya, tujuan mengembangkan modul ajar ini pertama, mengembangkan perangkat ajar yang memandu pendidik melaksanakan pembelajaran. Jadi ketika manfaat dari kita membuat modul ajar ini sebagai pemandu ketika kita sedang melakukan proses pembelajaran di kelas. Kemudian mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian menjadi rujukan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dan kemudian menjadi kerangka kerja yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran sesuai capaian pembelajaran. Next, dalam penggunaan modul ajar, pendidik memiliki kemerdekaan untuk satu, memilih atau memodifikasi modul ajar yang sudah disediakan pemerintah untuk menyesuaikan modul ajar dengan karakteristik peserta didik, atau menyusun sendiri modul ajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jadi, ketika Bapak Ibu guru hebat ingin membuat modul ajar, kemudian Bapak Ibu bisa memilih pada platform Merdeka Mengajar, semuanya sudah tersedia di sana. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih atau memodifikasi modul ajar itu saja. Kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan atau memodifikasi, tinggal memodifikasi yang telah disiapkan oleh pemerintah tadi. Kemudian sesuai dengan karakter atau situasi di sekolah Bapak Ibu. Kemudian menyusun sendiri, Bapak Ibu bisa langsung menyusun sendiri sesuai dengan karakteristik, kebutuhan peserta didik Bapak Ibu. Dan selanjutnya, prinsip pengembangan modul ajar. Pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mereka yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Jadi ketika pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan, di mana kita melihat pencapaian peserta didik saat ini, mungkin ada peserta didik yang memiliki kebutuhan atau karakteristik yang berbeda dan beragam, sehingga kita sebagai guru bisa menyusun pembelajaran lebih bermakna
bagi anak-anak didik kita dan sangat menyenangkan bagi dalam proses pembelajaran. Karena kita melihat kebutuhan-kebutuhan peserta didik kita. Kemudian pembelajaran juga dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kemudian proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Jadi proses pembelajaran yang kita lakukan dengan modul ajar tadi dapat digunakan sebagai pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara keseluruhan, sehingga peserta didik itu merasa mereka tidak diabaikan, kemudian mereka belajar sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran dirancang sesuai dengan konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Kemudian pembelajaran berorientasi pada masa depan dan yang berkelanjutan. Selanjutnya, prosedur pengembangan modul ajar pertama-tama yang kita harus lakukan yaitu mengidentifikasikan tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran yang bisa dikelompokkan dalam satu lingkup materi. Satu modul ajar bisa mencakup beberapa tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, melakukan asesmen diagnosis, mengidentifikasikan penguasaan kompetensi awal peserta didik. Dalam melakukan pengembangan modul ajar, kita harus melakukan asesmen diagnosis. Dalam hal ini, kita ingin mengetahui kemampuan atau kompetensi peserta didik kita, sehingga kita akan membuat modul ajar itu sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian menentukan teknik dan instrumen asesmen. Dalam hal ini, keberhasilan asesmen yang akan dilakukan pada akhir ruang lingkup materi. Jadi kita menentukan, mungkin kita menggunakan observasi, checklist, dan kita juga bisa langsung membuat satu pertanyaan-pertanyaan pemantik dan sebagainya. Kemudian kita menentukan periode waktu atau jumlah jam pelajaran yang dibutuhkan dalam modul ajar. Dan kemudian ini adalah komponen-komponen modul ajar. Pertama, ketika kita membuat modul ajar, pertama informasi umum, yang kedua komponen inti, kemudian lampiran. Dalam informasi umum itu, di atasnya itu biasa tulis identitas penulis, terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kemudian kelas, jumlah jam pelajaran, itu ada identitas penulis dan sebagainya. Kemudian kompetensi awal. Jadi kompetensi awal itu diletakkan pada modul ajar bagian pertama. Dalam hal ini agar modul ajar ini bisa digunakan kepada peserta didik yang sudah kita lakukan asesmen tadi. Kemudian ada juga profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila sesuai dengan apa yang kita ajarkan, apakah berhubungan dengan profil pelajar Pancasila atau tidak. Kemudian sarana dan prasarana, kemudian target peserta didik, modul pembelajaran yang digunakan. Nah, di sini kemudian ada komponen inti, ada juga tujuan pembelajaran, ada juga asesmen yang kita gunakan seperti apa, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kemudian kegiatan pembelajaran, merefleksi peserta didik dan pendidik. Dan yang terakhir ada itu lembaran kerja peserta didik, pengayaan remedial, bahan bacaan pendidik peserta didik, daftar pustaka dan lain-lain. Kemudian di sini saya akan membuat, ini adalah salah satu contoh modul ajar saya, yaitu nama ini adalah awal pertama, yaitu nama guru, nama saya, kemudian satuan pendidikan, mata pelajaran bahasa Inggris, kemudian elemen domain yang dipilih, kemudian ada juga elemen domain yang membaca menyimak peserta, jumlah peserta 26 orang, yaitu fase E, yaitu kelas 10 dengan elemen membaca memirsa. Di situ ada CP-nya, kemudian di samping kirinya ada profil pelajar Pancasila bagian A. Di sini pelajar Pancasila itu dapat
mengembangkan kemampuan bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Kemudian ada juga gotong royong. Yang kemudian ada model pembelajarannya discovery learning. Jadi model pembelajaran ini saya menggunakan discovery learning. Kemudian kegiatan pembelajaran individu dan kelompok. Kemudian penilaian ada tes individu. Kemudian asesmennya jenis asesmen diagnostik, formatif, sumatif. Kemudian metodenya metode diskusi. Di sini setelah ada elemen membaca, kemudian di sini juga ada tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, peserta didik dapat ini adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini kita dapatkan ketika CP tadi kita urutkan menjadi tujuan pembelajaran. Dan tujuan pembelajaran ini kita dapatkan dari alur tujuan pembelajaran. Nah, alur pembelajaran ini mendapatkan tujuan pembelajaran sesuai dengan apa yang kita buat. Kemudian kata kunci, kemudian pertanyaan inti, ini ada pertanyaan inti atau pertanyaan pemantik. Kemudian target peserta didik reguler, peserta didik dengan hambatan belajar, peserta didik dengan cerdas istimewa berbakat. Kemudian sarana prasarana media, ada laptop, handphone, dan sebagainya. Kemudian ada sumber belajar, kemudian ada deskripsi umum. Deskripsi umum dalam mempelajari modul ini peserta didik dapat menjawab, menganalisis, menyimpulkan evaluasi bacaan terkait dan tes deskripsi. Kemudian ada catatan guru, kemudian persiapan. Ini sudah masuk dalam konten. Menyediakan materi presentasi tentang teks deskripsi. Kemudian ada juga aktivitas pertemuan 1, pertemuan 2. Kemudian di sini saya hanya menjelaskan tentang satu pertemuan saja. Kemudian kegiatan pendahuluan 15 menit. Di sini saya sudah jelaskan menyiapkan peserta didik mengikuti proses pembelajaran, memotivasi peserta didik, kemudian kesiapan murid dan sebagainya. Kemudian saya membagi kelompok. Ini semua sudah dalam konten. Kemudian ini sintaknya adalah sintak discovery learning. Jadi saya mengurutkan sesuai dengan ada sintaknya discovery learning. Kemudian saya membagi peserta didik, mengamati tayangan video dan sebagainya. Kemudian peserta didik mengamati teks, mengelompokkan kata sifat dan kata kerja. Kemudian peserta didik mengumpulkan tugas. Kemudian yang terakhir penutup. Penutup di sini menyimpulkan pembelajaran, refleksi, dan evaluasi. Kemudian di sini juga saya menginformasikan kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya dalam membuat tugas, dalam hal ini produk. Kemudian asesmen sumatif, rubrik penilaiannya seperti yang saya buat. Kemudian ada skor dan seperti ini. Ini adalah modul pembelajaran yang saya punya untuk saya berbagi kepada Bapak Ibu semua. Mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.